Lelaki tua itu menjilat bibirnya dan menghilang ke dalam nanah. Tepat setelah ia menghilang, penghalang dinding nanah tiba-tiba mulai menutupi Wang Lin dari segala arah. Pria tua itu muncul di luar penghalang berbentuk bola nanah. Ia menatap penghalang yang menyusut dengan cepat. Di saat yang sama, hembusan angin dingin muncul, dan wanita bertato muncul 30 meter dari lelaki tua itu. Winsong, kau tidak perlu berada di sini, jadi kau bisa kembali. Seorang kultivator biasa juga berani berbuat sesuka hatinya di sini. Ia tidak akan bisa selamat dari nanah langit dan luka bumiku, kata Lutong tersenyum dingin. Wanita itu menatap Wang Lin di dalam bola nanah yang telah mengecil hingga hanya selebar 30 meter, lalu berkata dengan dingin, "Jika orang ini bisa dibunuh semudah itu, Tuan tidak akan mengirim kita semua keluar." Lutong tersenyum dingin, sebelum senyumnya membeku. Ia melihat bola nanah itu menyusut hingga hanya selebar 9 meter, namun bola itu berhenti, dan tidak lagi menyusut ketika niat membunuh menembus bola nanah itu, menyebabkan suhu di sekitarnya langsung turun dan hembusan angin dingin menyapu sekitarnya. Mata Lutong menyipit, tepat pada saat ini, raungan teredam terdengar dari dalam bola nanah, saat bilah energi pedang membelah bola nanah dan melesat keluar. Energi pedang ini sangat kuat, saat itu muncul, langit dipenuhi energi pedang. Ada pedang lain di samping pedang surgawi, pedang itu adalah pedang pusaka, dan sosok samar jiwa domba jantan iblis telah muncul di pedang itu. Ada juga bilah sabit di samping kedua pedang dan memancarkan aura dingin. Wang Lin ada di belakang ketiga pedang itu, ia melangkah keluar dari penghalang yang terbelah dengan niat membunuh melonjak di matanya yang merah, dia melambaikan tangannya, dan ketiga pedang itu berubah menjadi 3 sinar cahaya yang melesat ke arah Lutong dan wanita itu. Lutong nampak terkejut saat melihat itu, dan ekspresi wanita itu nampak muram saat ia mundur selangkah dan langsung menghilang. Pedang sabit tiba-tiba berdengung dan juga menghilang. Suara keras benturan logam dengan cepat bergema ke sekitarnya ketika keduanya saling menghantam. Tatapan Lutong menjadi dingin, ia bahkan tidak melihat ketiga pedang itu sebelum tangannya membentuk segel dan tanah setinggi 10.000 kaki di sekitarnya mulai berguncang dengan kuat. Saat tanah berguncang, lingkaran cahaya muncul dan dengan cepat mulai membesar. Lutong berteriak, meledak, menyebabkan energi melonjak dari tanah dan meledak. Suli Guo keluar dari pedang surgawi dan mengumpat, ia segera mengendalikan pedang surgawi dan langsung menyerang Lutong. Lutong menunjukkan ekspresi tidak sabar dan tangannya terulur mencoba meraih pedang surgawi itu. Baginya tidak sulit untuk meraih pedang itu. Suli Guo tersenyum dingin ketika melihat lelaki tua itu mencoba merebut pedang. Ia tidak menghindar, malah memperlambat langkahnya, menunggu lelaki tua itu bertindak. Saat Lutong akan meraih pedang surgawi, dia terkejut dan segera mundur. Namun, pedang surgawi itu langsung mengejar. Saat Lutong mundur, pedang domba iblis melengkung saat akan menghantam punggungnya. Di saat energi di tanah meledak, penghalang nanah tebal setinggi 100 kaki muncul dan menyebar membentuk riak-riak. Tubuh Wang Lin dipenuhi energi spiritual surgawi saat ia melayang di udara dan melangkah ke arah Lutong yang terjerat 2 pedang. Lutong meraung marah, segel di tangannya berubah dan kepompong ilusi muncul di belakangnya. Dengan satu langkah, Wang Lin menembus ruang dan tiba di atas Lutong. Matanya yang merah darah menatap kepompong ilusi itu, dan tangan kanannya terulur. Segera untaian energi pembantaian melesat keluar dan menembus kepompong ilusi itu. Wang Lin menutup tangan kanannya dan menariknya kembali. Segera suara robekan terdengar saat Wang Lin merobek kepompong ilusi dari belakang Lutong, lalu melemparkan kepompong itu ke belakangnya. Kepompong itu meledak saat melayang di udara, banyak nanah yang menyembur keluar dan terdengar erangan dari kehampaan, dan Winsong muncul di tempat kepompong itu meledak, wajahnya pucat dan muram. Pedang sabit mengikutinya dari dekat dan menusuk ke arahnya. Winsong melambaikan tangannya dan pisau perak muncul di tangannya. Suara logam yang berbenturan terdengar dan pedang sabit didorong mundur, namun Winsong juga terdorong mundur beberapa langkah. Setelah kepompong itu hancur, Lutong muntah seteguk darah dan menunjukkan ekspresi tak percaya. Pada saat ini, Wang Lin mengulurkan jari kematian, segera cahaya hitam dengan cepat melesat ke arah Lutong. Lutong nampak panik dan membuka mulutnya untuk melahap cahaya hitam itu, namun meskipun ia melahapnya, cahaya hitam itu tidak menghilang dan menembus mulutnya dan tewas seketika. Tepat pada saat ini, Winsong melemparkan pisau belati di tangannya dan menghantam pedang sabit menyebabkan suara benturan keras.
Saat kedua pedang beradu, tubuhnya berubah menjadi angin dingin yang memasuki kehampaan dan menyerbu ke arah Wang Lin dari belakang, dan dalam sekejap mendekati Wang Lin. Wang Lin tidak menoleh, cambuk jiwa muncul di tangannya. Cambuk panjang itu berwarna hitam dan memancarkan aura dingin yang pekat. Tepat saat Winsong mendekat, Wang Lin mengayunkan tangannya dan cambuk jiwa menghantam Winsong hingga ia menjerit memilukan dan terlempar keluar dari kehampaan, dan bekas cambuk merah muncul di wajahnya. Matanya menunjukkan keterkejutan, niat membunuh hilang dari matanya, dan mundur secepat kilat untuk menghindari pedang sabit. Niat membunuh melonjak di mata Wang Lin yang merah, telapak tangannya menekan ke bawah, dan sebuah telapak tangan raksasa yang dipenuhi. Energi pembantaian muncul di hadapannya sebelum melesat ke arah Winsong, dan mengejarnya membawa hembusan angin kencang di sepanjang jalan. Telapak tangan raksasa itu bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan saat mengejar Winsong, dan energi pembantaian di dalam telapak tangan itu memasuki tubuhnya menyebabkan tubuhnya meledak. Wang Lin menatap pecahan daging dan mumi di tanah sebelum melangkah mendekati ketiga pedang. Sementara itu di dalam menara hitam, cahaya redup di baju Jirah nampak bergetar. Bahkan ada sedikit rasa takut di dalamnya. Telapak tangan itu dia. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan dia? Mungkinkah dia juga ada di sini? Gumam suara dari baju Jirah, ada sedikit kepanikan dalam suaranya. Pada saat ini, sebuah teriakan dingin terdengar bergema di langit. Wang Lin! Jiwa asal Wang Lin nampak menunjukkan tanda-tanda mulai sadar. Ketika mendengar suara ini, ia berbalik dan melihat awan gelap di langit. Awan hitam ini dibentuk dari jutaan pecahan jiwa menyebabkan langit nampak berfluktuasi. Hu Pao berjubah hitam berjalan menuju Wang Lin di bawah awan hitam. Ada kebencian yang mendalam di matanya saat ia menatap Wang Lin dan berteriak dingin. Wang Lin, apa kau mengenaliku? Mata Wang Lin memancarkan kejernihan. Ia menatap orang ini dan berkata dengan nada rendah, Hu Pao. Hu Pao tersenyum dingin. Kau masih ingat aku? Wang Lin, aku sendiri yang akan membunuhmu hari ini. Kau tak pernah menyangka aku akan menjadi seperti ini hari ini. Dulu kau begitu kuat di mataku sehingga mustahil melakukan apapun melawanmu. Namun, sekarang kau hanyalah seekor semut di mataku. Teriak Hu Pao menatap Wang Lin, sambil melampiaskan semua dendam yang telah ia pendam selama 10 tahun. Suara Wang Lin masih tenang. Memang, aku tak pernah mengira. Hu Pao berteriak dengan marah. Ketika kau meninggalkan aku dan 13, tahukah kau betapa menderitanya aku? Semua tulangku dan meridianku hancur oleh komandan itu. Aku menderita siksaan dan penghinaan di penjara gelap itu. Ketika aku memanggilmu berkali-kali untuk menyelamatkanku, di mana kau? Di matamu, 13 dan aku hanyalah budak. Sayangnya 13 masih bodoh dan tidak tahu wajah aslimu. Saat Hu Pao berteriak marah, 100 juta pecahan jiwa di atasnya nampak meraung marah bersamanya. Untungnya, surga punya mata dan tidak membiarkanku mati begitu saja. Sebaliknya, surga memberiku kehidupan baru dan mempertemukanku dengan guru, hingga aku berhasil menyelesaikan mantra pemurnian jiwa di sini, dan aku telah memurnikan lebih dari 100 juta jiwa. Hari ini kau pasti akan mati. Namun, aku tidak akan membunuhmu semudah itu. Aku akan melemparkanmu ke penjara iblis untuk disiksa, lalu aku akan mengekstrak jiwamu dan menyegelmu dalam bendera jiwa, di mana aku bisa menyiksamu setiap hari. Setelah aku mengambil jiwamu, aku akan kembali ke suku pemurnian jiwa dan mengambil semua jiwa mereka, teriak Hu Pao dengan dingin. Wang Lin merenung sesaat sebelum berkata dengan tenang. Jadi, kau ternyata sangat membenciku? Tentu saja, aku tidak akan menjadi orang biasa dalam hidup ini. Dengan 100 juta jiwa, aku akan berada di puncak negeri roh iblis. Kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanku, kau harus mati, kata Hu Pao mendengus dingin. Bagaimanapun kekuatan 100 juta jiwa tidak bisa diremehkan. Wang Lin menatap Hu Pao dan berkata, jadi sepertinya kau ingin membunuhku, lalu membunuh semua orang di suku pemurnian jiwa, karena alasan kebencian. Dengan begitu, tidak akan ada orang lain yang bisa bersaing denganmu dalam pecahan jiwa itu. Apa itu benar? Tanya Wang Lin. Benar, kau memperlakukanku seperti budak. Apa hakmu menjadi guruku? Apa hak orang lain menyerangku karena mereka tidak menyukaimu? Karena kau kuat. Lalu jika aku menjadi lebih kuat, lalu kenapa? Itulah sebabnya, saat aku diselamatkan, aku bersumpah akan menjadi kuat, aku akan menyusulmu dan membunuhmu, teriak Hu Pao dengan sinis. Wang Lin sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, bisa sekuat ini hanya dalam 10 tahun, harus kuakui itu hebat.
namun seharusnya juga mustahil bagimu untuk mengendalikan begitu banyak pecahan jiwa. Sepertinya kau telah mengembangkan cara yang membakar hidupmu, kau akan segera mencapai puncakmu dalam waktu yang sangat singkat. Namun aku khawatir itu tidak akan berlangsung lebih dari sehari, kata Wang Lin. Diam. Akan kutunjukkan, seperti apa pecahan sejuta jiwa itu, teriak Hu Pao dengan marah. Tangannya menunjuk ke langit, dan sebagian awan hitam tiba-tiba terbelah ketika jutaan jiwa melesat keluar dari dalamnya, dan menyerbu ke arah Wang Lin. Su Liguo mencibir saat ia melihat Hu Pao dan berpikir, bocah ini tidak tahu betapa tingginya langit, kakek Shu ini telah mencoba memberontak berkali-kali dan selalu gagal. Jika kau benar-benar berhasil, aku akan mengganti namaku menjadi Hu Liguo. Wang Lin mengangkat kepalanya, dan menatap langit dengan tenang saat sejuta pecahan jiwa menyerbu ke arahnya dengan ganas. Ia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke langit, lalu sebuah simbol muncul di telapak tangannya, menyebabkan 1 juta pecahan jiwa tiba-tiba berhenti dan tak bergerak setelah melihat simbol itu. Hal ini membuat Hu Pao tercengang. Mantra pemurnian jiwa tidak digunakan seperti itu, kata Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Segera tatapan hormat muncul di mata sejuta pecahan jiwa. Mereka mengenali Hu Pao sebagai guru mereka. Tapi ketika mereka melihat simbol itu, mereka segera mengerti bahwa orang di hadapan mereka adalah guru sebenarnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, seru Hu Pao terkejut. Ia tiba-tiba kehilangan kendalinya dengan sejuta pecahan jiwa itu. Namun kekejaman segera melonjak ke wajahnya saat berteriak, 100 juta jiwa, lahap dia. Segera awan hitam di langit tiba-tiba turun, membawa tekanan luar biasa, dan 100 juta jiwa berhamburan keluar dan menyerbu ke arah Wang Lin. Saat 100 juta pecahan jiwa menyerbu, jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya dan menyapu seluruh langit. Titik lemah yang diajarkan Wang Lin dalam mantra pemurnian jiwa digunakan saat ini. Ia memiliki kendali penuh atas semua jiwa yang dimurnikan oleh orang-orang yang mempelajari mantra pemurnian jiwa darinya. 100 juta pecahan jiwa itu terkejut, mereka langsung menunjukkan rasa hormat di mata mereka dan mengelilingi Wang Lin sebelum membentuk awan hitam dan menatap Hu Pao dengan tajam. Pada saat ini, Hu Pao benar-benar terkejut, tidak ada lagi satupun pecahan jiwa di dekatnya. Pemandangan aneh ini menyebabkan pikiran Hu Pao menjadi kosong. Wang Lin menatap Hu Pao, dan dengan tenang berkata, mantra pemurnian jiwamu diambil oleh seseorang agar lebih mudah dikendalikan. Namun, bagaimana mungkin akar mantra pemurnian jiwa bisa diubah begitu mudah, tanpa warisan sejati dan pengorbanan puluhan ribu tahun, kata Wang Lin. Wang Lin adalah pewaris mantra pemurnian jiwa, dan mantra pemurnian jiwa adalah inti dari sekte pemurnian jiwa. Lalu bagaimana mungkin seseorang dapat merombak mantra itu hanya dalam 10 tahun, tanpa warisan yang sebenarnya? Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikir Hu Pao dengan wajah kusam, namun tiba-tiba berubah menjadi marah. Ia menatap jutaan pecahan jiwa di sekitar Wang Lin, dan berteriak dengan keras, pecahan jiwa, cepat kembali. Suaranya hampir pecah. Tapi pecahan-pecahan jiwa di sekitar Wang Lin mengelilingi Wang Lin dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Pecahan jiwa, cepat kembali, teriak Hu Pao meraung seperti orang gila, tapi pecahan jiwa itu tetap diam dan masih mengelilingi Wang Lin. Tubuh Hu Pao gemetar dan muntah seteguk darah. Ia menghabiskan waktu 10 tahun dan akhirnya memurnikan 100 juta jiwa. Ia yakin mampu membunuh Wang Lin, namun, ketika ia berhadapan dengan Wang Lin, waktu 10 tahun kerja kerasnya lenyap begitu saja. Wang Lin, aku akan membunuhmu, teriak Hu Pao menjadi gila. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi rumit sesaat sebelum melambaikan tangannya. Sebelum kau mati, aku akan membiarkanmu melihat mantra sejati menggunakan bendera jiwa. Bendera 1 miliar jiwa muncul menyebabkan 100 juta pecahan jiwa di sekitarnya tiba-tiba bergetar, lalu dengan cepat menyatu menjadi satu jiwa. Jiwa ini sangat jernih saat melayangkan pukulan ke Hu Pao. Ketika pukulan itu mendarat, tubuh Hu Pao hancur berkeping-keping bersama jiwanya. Wang Lin menghela napas sambil mengibarkan bendera 1 miliar jiwa dan 100 juta pecahan jiwa beterbangan ke dalamnya. Ada sedikit perjuangan dalam kejernihan matanya, ia menatap ke kejauhan dan melihat sebuah menara hitam. Di bawah menara, ada seorang lelaki tua, mengenakan baju jirah hitam yang juga menatap Wang Lin. Tatapan Wang Lin beralih dari lelaki tua itu ke menara. Ia bisa merasakan energi iblis yang kuat memancar dari menara hitam. Itu adalah energi iblis sejati. Wang Lin menyipitkan matanya. Energi iblis ini sangat kuat. Orang di dalam menara itu pastilah seorang ahli yang sangat kuat. Jiwa asal dan tubuhku belum sepenuhnya menyatu.
Masih butuh waktu setengah bulan bagi jiwa asal dan tubuhku untuk menyatu, baru setelah itu kultivasi Ascendan tahap awal milikku akan stabil. Buah kenaikan surgawi terlalu keras, meskipun membuatku mampu menahan serangannya, buah itu juga membuatku hampir gila, pikir Wang Lin menatap ke kejauhan. Yenwu, pria tua berbaju zirah hitam di bawah menara melangkah, menyebabkan bumi bergetar dan getarannya menjalar ke kaki Wang Lin. Ascendan tahap akhir, seru Wang Lin terkejut. Tidak, kultivasi orang ini sebenarnya tidak setinggi ini, melainkan baju zirah hitam di tubuhnya. Pikir Wang Lin. Kejernihan di matanya kembali berjuang, efek buah menyerang pikirannya dengan ganas, mencoba membuatnya kembali gila. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Segera terdengar gemuruh keras dan sebuah sungai besar muncul di langit. Ia menunjuk dahinya dengan tangan kirinya dan cahaya pedang Ling Tianhou muncul. Yinwu mengerutkan keningnya dan langkahnya berhenti. Pandangannya ke sungai besar di langit beralih ke cahaya pedang Ling Tianhou. Dao sungai itu baru saja terbentuk, jadi belum ada cukup kekuatan di baliknya. Tapi energi pedang ini sangat kuat. Orang yang menciptakan energi pedang ini pastilah seorang ahli yang sangat kuat, nampaknya sudah mencapai alam nirvana, pikir Yinwu menyipitkan matanya. Suasana menjadi hening sesaat sebelum satu suara dingin muncul dari menara hitam, dari mana kau belajar telapak tangan itu? Saat suara ini muncul, tanah mulai hancur dan berhenti 100 kaki di depan Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit. Ia ingat sekarang, suara inilah yang telah melukainya berkali-kali dalam perjalanan ke tempat ini, jika bukan karena energi pembantaian dan jari kematian, ia pasti sudah mati. Wang Lin berkata dengan tenang, "Saya mempelajarinya di alam surgawi," kata Wang Lin. "Alam surgawi?" "Ya, dia pernah pergi ke alam surgawi saat itu," seru suara dari menara hitam itu. Wang Lin segera mundur, pengaruh buah kenaikan surgawi telah hilang. Suara dari menara hitam kembali terdengar, "Tangkap dia hidup-hidup." Saat suara itu terdengar, Yinwu segera melesat ke udara, tangannya membentuk segel dan berteriak, "Angin!" Segera tornado angin raksasa tiba-tiba muncul. Saat tornado angin itu menyapu, tanah mulai hancur dan pecahan batu besar bercampur menjadi tornado saat menerjang ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin nampak muram saat ia mundur beberapa langkah, tangan kanannya menunjuk ke langit. Sungai dunia bawah tiba-tiba turun dari langit dan menghantam tornado menyebabkan tornado berhenti dan ditarik ke dalam sungai dunia bawah. Mata Yinwu menyipit, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit dan berkata, "Guntur." Segera langit menjadi gelap dan guntur hitam turun dari langit dan menerjang ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah dingin saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk jari dunia bawah ke arah guntur yang turun. Ia tidak bisa meremehkan mantra petir ini. Ia mendengar dari si Tunan. Kecuali seseorang memiliki banyak keahlian, mantra petir ini sangat sulit dipelajari. Sungai dunia bawah mulai bergerak mengikuti arah jari Wang Lin dan menghantam guntur hitam menyebabkan ledakan dahsyat menggema di langit. Meskipun sungai dunia bawah mulai runtuh, namun guntur hitam juga mulai menghilang. Setelah sepertiga sungai dunia bawah runtuh, guntur hitam menghilang sepenuhnya. Yinwu mencibir. Tangan kanannya kembali menunjuk ke langit dan berteriak, "Hujan!" Awan gelap di langit tiba-tiba menyusut dan tetesan hujan hitam segera turun. Tetesan hujan hitam jatuh dari langit bagaikan pedang tajam yang langsung menerjang ke arah Wang Lin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.